Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang kepada semua teman-teman dan dosen yang saya hormati. Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan baik dan jangan lupa untuk bahagia. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salat bermahkotakan salam. Marilah sama-sama kita sanjung sedikan kepangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya Nuriana sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi kita pada siang hari ini, yang akan saya bagi dalam 2 sesi. Sesi yang pertama pemaparan materi dan sesi yang kedua pengambilan kesimpulan. Nah, pada presentasi kali ini saya tidak hanya sendiri, namun saya akan dibantu oleh rekan-rekan saya, yaitu yang pertama ada Nurul Khairani Manurung sebagai pemateri pertama, kemudian akan dilanjutkan oleh Putri Ani sebagai pemateri kedua, dan akan dilanjutkan oleh Ira Fitria sebagai pemateri ketiga, dan selanjutnya ada Karina Dwi Putri sebagai pemateri keempat, dan terakhir ada Fauzi Azmi sebagai pemateri kelima. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang analisis job management dan juga sumber daya manusia perbankan. Untuk materi lebih jelasnya, marilah sama-sama kita mendengarkan materi dari pemateri pertama kami, yaitu Nurul Khairani Manurung. Kepada saudara, waktu dan tempat kami silakan. Baik, saya Nurul Khairani Manurung akan menjelaskan materi tentang pengertian sumber daya manusia perbankan. Salah satu pengelolaan paling penting dalam dunia perbankan, di samping pemasaran bank adalah pengelolaan terhadap sumber daya manusianya. Hal ini disebabkan karena sumber daya manusia merupakan tulang punggung dalam menjalankan roda kegiatan operasional suatu bank. Menurut John R. Sermenhon, manajemen sumber daya manusia adalah proses penarikan, pengembangan, dan pemeliharaan tenaga kerja. Tidak berbeda dengan Thomas S. Batman dan Scott Seinel. Manajemen sumber daya manusia merupakan proses serta upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, serta mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia yang diperlukan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Materi yang kedua ada sumber daya manusia yang spesifik dari fungsi manajemen, meliputi yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan adalah menentukan tujuan dan standar, menetapkan sistem dan prosedur, menetapkan rencana atau proyeksi untuk masa depan. Yang kedua ada pengorganisasian. Pengorganisasian adalah memberikan tugas khusus kepada setiap sumber daya manusia, menetapkan analisis pekerjaan dan analisis jabatan, membangun komunikasi, mengkoordinasi kerja antara atasan dan bawahan. Yang ketiga ada kepemimpinan. Kepemimpinan adalah mengupayakan agar orang lain dapat menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, meningkatkan semangat kerja, dan memotivasi karyawan. Yang keempat ada pengawasan. Pengawasan adalah menetapkan standar pencapaian hasil kerja, standar mutu, melakukan review atas hasil pekerjaan, dan melakukan tindakan perbaikan sesuai dengan kebutuhan. Menurut Rifai 2004. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu tentang fungsi dari manajemen sumber daya manusia perbankan. Yang pertama ada mitra bisnis strategi, artinya memiliki kemampuan untuk menerjemahkan strategi bisnis yang telah ditetapkan oleh perusahaan menjadi aksi-aksi dalam pengelola sumber daya manusia yang fokus untuk mendukung pencapaian kinerja dari setiap unit kerja. Yang kedua ada agen perubahan, artinya dapat menjadi katalisator untuk proses perubahan yang dicadangkan oleh perusahaan perbankan secara efektif. Yang ketiga ada tertib administrasi, artinya mempunyai data-data kepegawaian yang akurat dan berguna untuk proses pengelolaan sumber daya manusia. Dan yang keempat adalah budaya perusahaan, artinya pegawai perbankan harus mampu mengimplementasikan budaya perusahaan di dalam semua aktivitas kerja.
Dan di sini ada juga divisi sumber daya manusia yang terbagi atas 2 grup. Yang pertama ada perencanaan. Artinya bertugas merencanakan kebutuhan sumber daya manusia dengan baik, berdasarkan kebutuhan usaha perbankan, mengembangkan dan mendorong karir para pegawai berdasarkan kompetisi dan performanya melalui berbagai kegiatan pembinaan dan kesempatan pengisian jabatan yang tersedia. Dan yang kedua yaitu rekrutmen. Bertugas melakukan proses seleksi, merekrut dan melakukan penempatan karyawan secara efektif dalam rangka mengisi kebutuhan perusahaan. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan. Saya Ira Fitria akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pengertian analisis jabatan atau job analysis. Analisis jabatan merupakan bagian dari perencanaan sumber daya manusia. Menurut Edwin Clifford, di tahun 1994, analisis jabatan adalah proses mempelajari dan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan operasi dan tanggung jawab suatu pekerjaan tertentu. Baik, saya Karina Dwi Putri akan melanjutkan materi dari Ira Fitria. Di sini saya akan membacakan tujuan dan manfaat analisis jabatan. Pertama, saya akan membahas tentang tujuan analisis jabatan. Tujuan analisis jabatan yaitu yang pertama ada memperoleh tenaga kerja pada posisi yang tepat. Yang kedua, memberikan kepuasan pada diri tenaga kerja. Yang ketiga, menciptakan iklim dan kondisi kerja yang kondusif. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang tujuan analisis jabatan untuk penyusunan kebijakan program-program seperti yang pertama ada pembinaan dan penataan kelembagaan, kepegawaian, dan juga ketatalaksanaan. Yang kedua berupa perencanaan kebutuhan pendidikan dan juga pelatihan. Yang ketiga berupa evaluasi kebijakan program pembinaan dan juga penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan juga pelatihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 4 akan menjelaskan manfaat dari analisis pekerjaan. A. Analisis penyusunan pegawaian. B. Desain organisasi. C. Desain pekerja. D. Telaah dan perencanaan kinerja. E. Solusi manajemen. F. Pelatihan dan pengembangan. G. Jalur kiri. Baiklah, terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Selanjutnya langsung saja kita masuki dalam sesi yang kedua, yaitu sesi pengambilan kesimpulan. Dari pemaparan materi kami tadi, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan paling penting dalam dunia perbankan di samping pemasaran bank adalah pengelolaan terhadap sumber daya manusia. Hal ini disebabkan karena sumber daya manusia merupakan tulang punggung dalam menjalankan roda kegiatan operasional suatu bank. Di samping itu, kegiatan perencanaan SDM tidak terlepas dari analisis job. Analisis job adalah kegiatan untuk memberikan analisis pada setiap jabatan ataupun pekerjaan, sehingga dengan demikian akan memberikan pula gambaran tentang spesifikasi jabatan tertentu. Dan tentu kita semua berharap agar analisis job hendaknya dijalankan dengan sebaik mungkin, mengingat begitu pentingnya peran dan fungsi sumber daya manusia dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam organisasi. Dan informasi mengenai analisis jabatan. Terima kasih atas semua atensinya teman-teman. Sampai jumpa di presentasi selanjutnya. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.